hidupku pun merana. Mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubuhan Kulaan Banjar TV dan Bubuhan Kulaan Banjar dimanapun berada di seluruh Nusantara, tim Batiti Bubuhan Kulaan di Malaysia dan Banjar TV pada hari ini, hari Jumat 24 Oktober 2014, berada di Masjid Tinggi Bagan Serai di negeri Krian, di negeri bagian Perak, Malaysia. Ini didirikan oleh bubuhan orang-orang Banjar kira-kira hampir 100 tahun yang lalu, dan mereka membawa bangunan serta desain masjid ini dibuat sama dengan masjid tinggi yang ada di Banua Lawas di Kaluah. Nah, inilah bagian dari sejarah di mana di Malaysia ada sebuah negeri, ada beberapa negara atau distrik di dalamnya yang dominan sekali penduduknya adalah keturunan Banjar. Pak Amanul yakin mungkin dapat mengomentari apa istimewanya Masjid Tinggi ini menurut Pak Amanul setelah berusia hampir 100 tahun. Jadi Masjid Tinggi ini bentuk dan desainnya itu sama dengan masjid yang ada di Banua Lawas di Kaluah. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwa orang Banjar itu dimanapun berada, dia tetap ingat dan terkenang dengan Banuanya sendiri. Nah, justru itu orang-orang Tabuha Banjar yang ada di sini mengingat beliau-beliau itu adalah orang-orang Banjar yang merantau, dan supaya citra orang Banjar itu yang merupakan kenang-kenangan bagi orang-orang tua dulu, maka didirikanlah salah satu masjid yang sama bentuknya dengan masjid yang apa dikatakan oleh Pak Hari tadi, yakni Masjid Tinggi yang ada di Banua Lawas, Kecamatan Kaluah. Nah, jadi saya kira orang Banjar ini dimanapun berada, dia tetap merasa bahwa dia adalah orang Banjar yang merantau ke negeri lain. Nah, jujur benar apa yang disampaikan Bang Amanul yakin tadi. Ada beberapa nilai Bang Amanul yang kita bisa pahami, dalami dalam konteks ini. Pertama, memang sesuai sunnah Nabi, dimanapun seorang Muslim dan beberapa orang Muslim berada, maka yang diutamakan adalah membina masjid dan memakmurkan masjid. Lalu bagi pemerintah Malaysia juga, meskipun masjid ini sekarang hanya berjarak 2 meter dari jalan raya, tetapi mereka tidak merobohkan masjid ini, mengingat nilai sejarah bagaimana orang-orang Banjar yang dengan gagah berani menyeberangi lautan, mencoba mengubah penghidupan atau merubah hidup orang lain. Kenapa saya katakan orang Banjar juga merubah hidup orang lain? Karena selain daripada mereka mencoba, ada sebagian yang mencoba mencari penghidupan lain, tetapi yang saya katakan mereka juga merubah hidup orang lain adalah mereka yang berdakwah. Di Malaysia ini banyak sekali pesantren dan masjid-masjid yang didirikan oleh pendatang-pendatang Banjar yang migrasi atau madam dari Banua Banjar mulai dari 100 tahun yang lalu. Dan Bang Amanul, ini konon adalah kayu ulin. Tiang-tiang dan dinding-dinding ini bangunan adalah kayu yang mereka bawa dari Banua Banjar. Luar biasa. Jadi insya Allah menurut Pak Jailani bagaimana masjid ini? Ya, menurut saya masjid ini cukup bagus dan sesuai dengan aslinya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ari tadi, yaitu Masjid Tinggi di Kaluah, Banua Lawas. Ya. Dan ini juga adalah satu ciri daripada orang Banjar. Orang Banjar itu dimanapun dia tetap menyiarkan agama Islam. Nah, jadi sebagai satu syiar keislaman orang Banjar ialah adanya Masjid Tinggi ini. Kita mudah-mudahan berharap kedepannya masjid ini akan tetap abadi, kekal berada di pinggir jalan ini. Jadi kalau bubuhan Kulaan dari Indonesia ziarah ke Malaysia, suatu saat ketika melalui wilayah negeri Perak di distrik Krian,
satu jalan lama yang menghubungkan sebelumnya dari Penang sampai Kuala Lumpur sebelum ada highway. Inilah jalan utama dari Kuala Lumpur sampai ke Kedah di Malaysia Utara. Dan inilah bukti bahwa setiap saat orang yang melintas di sini akan terpampang, ada tulisan Jalan Banjar, ada tulisan Kampung Banjar, dan ada yang lebih penting lagi, insya Allah mudah-mudahan masjid yang dibangun oleh orang-orang Tuha kita yang Madam Bahari tetap abadi di Kampung Banjar, di negeri Perak, Malaysia ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita perhatikan bahwa konstruksi masjid ini masih sempurna, masih tegak lurus dan lantainya masih simetris, tidak ada yang tahap-tahap, tidak ada nanti turun dan tiangnya masih cagat sebagaimana semula. Dan ini adalah pohon ulin yang pastinya tidak akan pernah jabuk dan terus akan abadi berdiri di sini. Arsitektur masjid ini masih menggunakan beberapa ornamen yang mencirikan khas Banjar sebagaimana di Banjar kita. Jadi meskipun masjid ini sudah tidak bisa difungsikan untuk sholat Jumat karena jemaah di sini sudah terlalu banyak, sehingga sejak tahun 67 mereka membangun masjid yang baru. Jadi masyarakat Banjar di Bagan Serai ini sudah membangun masjid yang baru namanya Masjid Al-Aitar, dan itulah masjid yang sekarang digunakan untuk kegiatan ibadah rutin. Masjid tinggi sekarang digunakan untuk majelis-majelis taklim dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Jemaah yang bisa ditampung di dalam masjid tinggi ini hanya sekitar 300 orang saja. Sedangkan masjid yang baru itu sudah bisa menampung lebih dari 1.500 kaum muslim yang bersolat Jumat setiap hari Jumat. Dan pada bulan puasa juga sangat dipenuhi dengan komunitas Banjar yang melakukan ibadah sholat tarawih di Bagan Serai ini. Terima kasih. Putih kuning, eloknya darah tulah tenggarong, tingkah laku sopan santun ramah menawan hati, rame benih tenggarong di waktu era. Banyak orang berdatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bian siapa ngaran? Haji Zainul Yusuf. Haji Yusuf Jalan. Nah, ulun hendak bertakun kisah masjid tinggi kita nih. Bahannya, bentuknya, itu kematan di mana nih kisahnya? Di Banjarmasin bawa bumbungnya, tiangnya, kayunya. Kayunya, atapnya. Atap sirap hari, tak sirap. Lawan tukangnya, berarti datang ke sini mau lah. Boleh jadi. Boleh jadi. Nah, sampai tahun berapa masjid tinggi itu disembahyangi digunakan? Sampai 64. Sampai tahun 64. 64. Lalu ada muat lagi, Ya. kehalusan. Ulah besar. Diulang masjid Nanggana. Masjid apa Nanggana nih? Itu pun meski saya dibina sendirian, uang Dibina oleh Pepadaan Bubuhan Kulaan Banjar. Dulu tuh kisahnya kan kenapa sih kamu semua di sini nih Bubuhan Banjar itu kayak apa saja dari kisah itu? Selalu biar orang juga orang Banjarnya suka berhijrah. Jadi menggunakan sampah nih. Jadi tidak sampai sungai. Oh, sungai. Oh, jadi sampai ke Bagan Serai ini kan jauh ke sungai, Dekat ya. Oh. Ini pisah ini ada sungai. Jadi berapa jumlah penduduknya di sini? Jumlahnya berapa aja? Banjar ada 80%. Oh, 200 lah. Tapi bahasa Banjar kok masih rame loh. Saya guna. Makanan Banjar apa ya, Pak? Makan Banjar masih. Apa contohnya masakan Banjar, Pak Haji? Masakan Banjar ini mana di sini dari ada kopi kayu. Kopi kayu, kopi. Ya, berarti itu dicekapkan nior. Ada rasa asalnya ya ingat lagi. Betul Bang, kayak gangan waluh itu Bang masih ada. Hanya waluh tuh masih ada lagi. Ada anu mandai Bang. Mandai. Nah, itu ada. Wadah. Kulit wadah. Ada aja lagi Wadah yang dari nior. Wadi masih ada lah. Ada wadi. Ada. Enggak. Oh, betul Bang, ada wadahnya Bang.
Kayak mancing, kayak yang apa. macam-macam wadah kipeng, wadah anu itu semua jenis ibadah ibadah itu. Ada aja masih le, alhamdulillah masih aja belajar. Cucor apa? Cucor kembang. Oh iya lah. Ada cucor. Di pada cucor. Cucor. Mungkin masih ada le. Masih ada lagi. Oh, gawean dong apa pohon pian? Kebanyakannya berbandang. Kebandang tuh buma le. Tapi buma mesti lampi wananjang aja le, lampi nang memuntah aja le. Ada. Ngapa pulang ini kayak mau masin le ya? Bisa nah. Mesin harapnya le. Anu dulu bang mengatapnya kan ada mengatap lagi. Sekarang nggak tahu aja. Oh nyaman nah itu. Ini jadi apa? Tunjuk aja. Itu jadilah banyak lah yang bisa pohon bandang. Banyak lah. Ada sedikit. Di Barit mana pian? Sini. Sleman kok. Ada main Sleman. Ini kampung Banjar tuh Parit aku nyamper sini Parit. Ini Parit Jalai. Parit Ali, Parit apa lagi? Parit Gabis. Gabis. Parit Anam. Itu Banjar buatan tuh lah. Banjar. Semua Parit Merah Banjar. Oh, Banjar Banjar le. Parit Ismail, Parit Betaya, Parit Jaya. Alhamdulillah. Nah itu kawanan ulangan kita Banjar, beban kula-kuta kita Aceh, kita paman-paman kita masih aja disibuk pakai bahasa Banjar aja, dan budaya Banjar pun masih dipertahankan buat sini nih. Kayak makanan, kayak gawian, tetap aja. Nah alhamdulillah kita bisa sampai ke sini. Demikian. Nah itu pang buan kulaan Banjar TV, kita sudah sampai ke kampung Banjar di Bukun Serai. Moga tali silaturahmi antara kulaan kita di sini lawan kita di Banua tetap terjalin dengan baik. Kekasih hatiku pun telah lama hilang tak berkesan. Aduhai nasib, apakah daya, aku hanya seorang pengembara yang hilang. Oh Malaysia, Selamat salam atas pimpinan besar Nabi Muhammad SAW. Kami bangga para sahabat, para tabi'in, para ulama, semoga kesan sehingga ke hari kebangkitan insyaAllah. Ada sidang jemaah yang dihadis dan alhamdulillah terlebih dahulu saya panjatkan syukur kepada Ilahi kerana telah saya diberi kekuatan, keafiatan dan izinnya juga dapat saya sampai ke masjid yang saya jaga yang kedua di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Tuhan berkenan mempertemukan kita dengan Datuk Ridwan dari Kerajaan Negara di Malaysia yang bersama di sini dan akan memberi komen tentang orang Banjar di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan rasa begitu sukacita dan amat gembira bagi pihak semua anak watan di sini dan juga kulaan di sini kerana adanya rombongan daripada satu negara yang sejiran sanggup hadir ke sini selain daripada menyuburkan silaturahim antara dua negara, ianya juga sebagai meraihkan sambutan Hijrah pada tahun 1436. Sebenarnya rombongan yang seperti ini adalah amat kita alu-alukan kerana jika tidak kita sendiri sebagai satu rumpun Melayu, ya, jika tidak diseburkan begini, maka kita akan tidak kenal bahawa kita mempunyai satu keluarga yang besar, ya, keluarga Islam yang besar dalam kedua negara. Oleh itu apa yang saya harapkan ini
tidak menjadi kali terakhir yang dapat saya jumpa di masa depan insyaAllah. Dan kita semua di sini bagi pihak jajahan sini, kami sini mengucapkan ribuan terima kasih, mendoakan rombongan ini akan sentiasa dalam keadaan sehat dan gembira berada di dalam negara kami. Amin. Semoga ini satu lagi yang saya nak sampaikan, bahawa inilah hasrat hasrat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin, supaya tugas saya selain daripada menentukan kesejahteraan, juga menentukan menyuburkan kembali dan merapatkan silaturahim antara kita semua. Lain apa yang saya dapatkan, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ngarannya? Ustaz Ali di Nusada. Ustaz Ali. Nah, ini bertamu di Masjid Al-Azhar di Baganserai, seorang dai dari Queen di benua kita di Banjarmasin. Nah, beliau ini berdakwah dari majelis ke majelis, dari rumah ke rumah, berkisah. Coba Bang berkisah tentang sana, apa kegiatan aktiviti kita selama di Malaysia, sudah jalan 3 tahun. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada sahabat-sahabat yang datang daripada sediran lah dengan kita Malaysia, dan Anda pun berasal daripada orang sana juga. Tapi Alhamdulillah Allah takdirkan 3 tahun ini pertamanya kita mengajar di Kelantan 2 tahun lebih sepadan dengan Thailand. Habis itu hijrah lagi ke sini, hijrah lagi ke Baganserai ini. Jadi Alhamdulillah dakwah selama 3 tahun ini kita rasakan, Alhamdulillah la tabarakallah, nampak ada kesamaan dengan orang kita Banjarmasin. Nampak Alhamdulillah tabarakallah, dan nyaman lah. Iya, nyaman Alhamdulillah tabarakallah, sambutan, layanan daripada masyarakat di sini. Alhamdulillah, itu yang kita rasakan di sini. Alhamdulillah sekarang ini bawa bini dah. Dulu kan mau bini, dulu serangannya. Alhamdulillah wah ini dah ada bini, mudah-mudahan lah rajin, 3 bulan 4 bulan boleh. Biasalah mencas di rumah. Tapi Alhamdulillah sekarang dah ada bini, insyaallah tabarakallah, dan kita dah dapat insyaallah usahakan bisa di sini. Dulu dapat setahun sekali bisa, setahun sekali. Sekarang ini dah pindah bisa ke sini, wallahu alam belum lagi masih diurus. Dan kita satu tim lah, satu grup dengan Tuan Guru saya Nutin, Tuan Guru saya Fahmi Zamzam, Al-Banjari, dan itulah guru-guru Anda di sini daripada Banjarmasin sampai ke sini. Anda ucapkan terima kasih lah kawan-kawan yang datang ke sini. Alhamdulillah tabarakallah, menjenguk ulaan kita di sini. Ulaan kita di sini banyak, ramai banyak benar. Cuma kita aja yang kada tacuur, ini di antara nih orang kuat kita nih insyaallah. Jadi itulah yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan alhamdulillah kita dengan Malaysia ini alhamdulillah sama aja insyaallah dari segi dakwah dan lain sebagainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bubuhan bulan Banjarmasin, Banjar TV dimanapun berada, subhanallah, demikian maha sucinya Allah, bahwa tradisi orang Banjar itu adalah diantaranya berdakwah. Dulu 100 tahun yang lalu banyak juga ulama-ulama Banjar yang datang ke Tanah Melayu. Hari ini pun tradisi seperti itu masih diteruskan oleh Ustadz muda kita. Di mana rumah pian di Queen? Di Queen Utara. Queen Utara sudah dari surau ke surau, masjid ke masjid selama 3 tahun terakhir, mengembangkan, memberi tazkirah dan pencerahan kepada umat Islam di Semenanjung Malaysia. Nah, insyaallah kita akan bertemu lagi di masjid yang lain, dan mudah-mudahan Ustadz akan terus berdakwah, sehat, panjang umur, dan diterima oleh semua kalangan umat muslim di Malaysia. Sukses selalu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
pasang